Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas pengendalian hayati patogen tanaman. Di mana untuk terminologi dari penyakit tanaman adalah malfungsi dari sel dan juga jaringan tanaman yang menghasilkan luka kontinu yang akan berkembang menjadi gejala. Penyakit tanaman ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, fungi, dan juga bakteri patogen utama penyebab penyakit pada tanaman. Beberapa patogen bersifat obligat, di mana patogen tersebut dapat tumbuh dan memperbanyak diri ketika berada di alam, tepatnya berada pada organisme yang hidup. Dan untuk patogen obligat sering disebut sebagai biotrop. Di antaranya adalah virus, kemudian Fowleri dan juga Downy mildews, kemudian jamur karat dan juga beberapa bakteri itu termasuk ke dalam kelompok patogen obligat. Kemudian beberapa patogen termasuk sebagian besar jamur dan juga bakteri itu dapat hidup pada jaringan yang mati. Sama dengan ketika hidup pada jaringan yang hidup. Patogen ini disebut juga sebagai patogen fakultatif. Patogen tanaman dapat menyerang bagian-bagian tanaman di atas permukaan tanah, seperti daun, batang, buah, bunga, maupun juga pada ranting. Ada juga patogen tanaman yang menyerang akar tanaman. Kemudian tempat masuk patogen sangat penting bagi penerapan pengendalian hayati. Bagi semua bagian tanaman, bagi yang di atas dan bawah tanah, luka tempat penusukan patogen, tempat masuknya patogen ini akan menyebar ke seluruh jaringan tanaman, sehingga jaringan tanaman akan mengalami kerusakan selama pertumbuhan. Nah, sebagian besar studi tentang pengendalian hayati pada patogen tanaman adalah pada patogen tanaman yang menyerang dari bawah tanah, yaitu menyerang bagian akar dari tanaman, terutama patogen tular tanah yang telah dikenal sebagai masalah besar pada perkecambahan biji dan juga benih, dan juga dumping up pada tanaman. Nah, ketika antagonis ada dalam mikrohabitat yang sesuai dan juga aktif, maka kemungkinan penyakit tanaman tidak akan terjadi. Akan tetapi, ketidakadaan penyakit tidaklah menjadi bukti adanya aktivitas antagonis. Mungkin ketidakadaan penyakit disebabkan juga oleh patogen berada pada kondisi lingkungan yang tidak mendukung atau juga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan juga perkembangan patogen tersebut. Nah, meskipun terjadi penyakit tanaman, kemungkinan antagonis tidak aktif juga terjadi. Dengan demikian, pertanyaannya adalah bagaimana antagonis dan patogen tumbuhan ini bisa ditemukan. Kemudian juga pada umumnya antagonis dapat diisolasi pada habitat yang sama dengan di mana patogen tumbuhan itu hidup dan dapat diisolasi dari jaringan tanaman dan juga tanah. Nah, dengan demikian kita akan bicara mengenai mikroba antagonis tersebut, di mana untuk mikroba antagonis berinteraksi dengan patogen dengan berbagai cara. Beberapa interaksi antara dua mikroba menyebabkan yang satu tertekan aktivitasnya oleh keberadaan dari mikroba yang lain. Nah, jenis antagonis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu antagonis fungi, kemudian antagonis kromis, dan juga antagonis bakteri. Menurut Campbell, antagonis untuk interaksi mikroba antagonis dan juga patogen tanaman itu dibagi menjadi tiga, yaitu menekan patogen melalui kompetisi sumber daya, kemudian memproduksi senyawa antibiotik untuk membunuh kompetitor, dan yang ketiga adalah parasitasi antagonis yang akan merusak secara langsung patogen tanaman. Nah, interaksi keduanya dapat juga bersifat tidak langsung, di mana kehadiran suatu mikroba dapat merangsang ketahanan tanaman terhadap patogen. Nah, bisa juga karena manipulasi lingkungan menyebabkan kelimpahan mikroba antagonis meningkat dan sehingga dapat menekan atau menurunkan kepadatan populasi patogen tanaman. Kemudian yang selanjutnya, interaksinya yang pertama adalah berupa kompetisi sumber daya, di mana kompetisi terjadi ketika dua mikroba membutuhkan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Nah, jadi kompetisi ini hanya terjadi ketika sumber dayanya terbatas. Ketika tidak ada keterbatasan dalam sumber daya, maka di sini tidak ada kompetisi.
Nah, ketika suatu mikroba dapat menguasai sumber daya tersebut, maka sumber daya tersebut tidak akan tersedia bagi mikroba yang lain. Nah, kemudian kompetisi sumber daya umumnya berupa kompetisi dalam mendapatkan nutrisi seperti karbon dan juga nitrogen. Kompetisi lingkungan dapat saja terjadi antar mikroba ketika kondisi lingkungan juga terbatas, seperti ketersediaan air, kemudian ketersediaan air itu pada mikrohabitat seperti pada daun, kemudian juga pada bagian lain. Kemudian daerah perakaran atau rhizosfer merupakan daerah kritikal bagi patogen tular tanah dan juga bagi antagonisnya. Kompetisi di antara patogen tanaman dan juga antagonis telah digunakan untuk studi pengendalian hayati pada beberapa kasus pelukaan selama pemotongan atau pada saat penanaman kembali. Nah, untuk kasus ini, mikroba non-patogenik sebagai kompetitor dapat diaplikasikan secara langsung pada tempat luka sehingga berkolonisasi dan mencegah patogen tanaman melakukan kolonisasi. Pengendalian hayati patogen pertama dilakukan dengan menggunakan antagonis komersial dengan maksud untuk mencegah penyebaran patogen yang menyerang akar pohon di hutan. Contohnya, Plebiopsis gigantea itu mampu menghambat serangan jamur patogenetik Heterosbasidion anosum yang menyerang pada bagian perakaran pohon hutan. Jadi di sini kehadiran daripada antagonis adalah sebagai pesaing daripada patogen pembawa atau penyebab penyakit pada tanaman, di mana persaingan ini terjadi dalam upaya untuk perebutan sumber daya nutrisi, sehingga ketika antagonis mampu menguasai nutrisi, dengan demikian maka untuk patogen itu menjadi kehilangan nutrisi dan perkembangannya pun akan menjadi terhambat. Kemudian interaksi yang kedua berupa parasitisme, di mana untuk beberapa mikroba ini menyerang secara langsung mikroba lain dan menjadikannya sebagai sumber nutrisi. Interaksi ini membutuhkan kontak langsung antar mikroba. Interaksi ini juga sering dikenal sebagai hiperparasitisme. Kenapa disebut sebagai hiperparasitisme? Pada pembahasan tentang parasitoid kita sudah bahas bahwa hiperparasitisme itu adalah parasit terhadap parasit. Jadi proses parasitasinya terjadi terhadap organisme yang juga merupakan parasit. Dan ini juga disebut sebagai parasit sekunder. Nah, jika parasitisme ini melibatkan jamur, maka pada umumnya jamur akan mempenetrasi secara langsung hifa patogen tanaman untuk mengambil isi dari hifa tersebut. Nah, contoh terbaik hubungan parasitisme antar mikroba adalah pada Trichoderma yang selalu menekan penyakit tanaman yang diakibatkan populasi patogen dalam tanah. Nah, hifa Trichoderma ini dapat melakukan penetrasi terhadap dinding sel jamur atau langsung mempenetrasi hifa. Nah, spesies lain dari jamur yang bersifat antagonis adalah Glyocladium parens yang tidak hanya bersifat parasitik bagi jamur lain, tetapi juga mengeluarkan senyawa organik yang bersifat antibiotik. Nah, untuk interaksi yang kedua, ini kurang lebih sama seperti parasitoid, tapi untuk interaksi ini terjadi pada patogen yang memparasit patogen. Kemudian interaksi yang ketiga adalah antibiosis, di mana untuk terminologi antibiosis ini identik dengan pengertian antibiotik, yaitu senyawa organik yang diproduksi oleh mikroorganisme yang meskipun dalam konsentrasi rendah itu tetap dapat mengganggu pertumbuhan dan aktivitas metabolisme mikroorganisme lain. Dengan demikian, pengertian antibiosis dalam pengendalian hayati patogen tumbuhan adalah mikroba yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba lain dengan antibiotik yang diproduksinya. Jadi antibiotik itu adalah zat atau senyawa yang diproduksi, sedangkan antibiosis itu adalah aktivitas atau kegiatannya. Jadi sekali lagi, untuk antibiosis adalah mikroba yang mampu menghambat pertumbuhan
mikroba lain dengan antibiotik yang diproduksinya yang mengakibatkan mikroba lain itu akan mati karena asalnya mengalami endolisis dan juga sel sitoplasmanya menjadi hancur. Salah satu contoh antibiosis adalah pengendalian hayati penyakit untuk akar gada yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens yang dikendalikan oleh Agrobacterium radiobacter. Nah, banyak keuntungan pada penggunaan antibiosis dalam pengendalian hayati. Antibiotik yang dihasilkan oleh antagonis dapat didifusikan pada water fill atau tanah lembab sehingga kontak secara langsung antara antagonis dengan patogen tumbuhan tidak terjadi. Nah, percobaan untuk mengukur antibiosis pada cawan Petri menunjukkan bahwa jika dua spesies patogen yang diinokulasi bersama dengan antagonis maka akan terbentuk zona kosong di antara keduanya. Yang di mana zona tersebut adalah zona yang mengandung difusi antibiosis dari antagonis. Meskipun aplikasi antagonis mempunyai mode of action, antibiosis juga mempunyai beberapa kekurangan, seperti hanya efektif ketika nutrien melimpah dalam mikrohabitat. Kemudian antagonis hanya akan memproduksi antibiotik jika nutrien dalam mikrohabitatnya melimpah dan tidak semua mikrohabitat mikroba yang ada pada permukaan tanaman atau yang berada di tanah cukup untuk membuat antagonis memproduksi antibiotik. Nah, untuk antibiotik jarang diproduksi oleh mikroba yang berada dalam tanah dan tidak mampu untuk persisten dalam waktu yang lama. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ketahanan tanaman terhadap infeksi mikroba, di mana untuk tanaman memiliki mekanisme pertahanan sendiri untuk melindungi diri dari mikroba patogen. Nah, misal ini untuk tanaman yang inokulasi oleh patogen tertentu akan terangsang untuk membentuk suatu mekanisme ketahanan. Nah, meskipun tanaman secara alami tidak memproduksi antibiotik, akan tetapi tanaman mempunyai mekanisme pertahanan sendiri untuk melindungi diri dari mikroba patogen. Jika tanaman diinokulasi oleh patogen tertentu, maka tanaman akan terangsang secara temporer atau permanen untuk membentuk ketahanan, sama seperti apa yang terjadi pada tubuh kita, pada manusia. Ketika ada benda asing atau ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh, itu akan terbentuk antibodi atau sistem ketahanan. Nah, untuk tumbuhan pun sama, ini akan membentuk satu sistem ketahanan diri. Nah, mekanisme ini akan melindungi tanaman dari semua patogen. Mekanisme ketahanan yang dirangsang oleh infeksi mikroba ini sangat penting dalam pengendalian hayati penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana usaha pengendalian penyakit akibat virus pada umumnya adalah bersifat eradikasi. Ada beberapa mekanisme ketahanan akibat infeksi mikroba, yaitu cross protection atau pengendalian silang, kemudian Systemic Acquired Resistance atau SAR, kemudian Induced System Resistant ISR itu terbentuk karena adanya Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGVR. Nah, salah satu tipe ketahanan yang terbentuk akibat infeksi mikroba adalah cross protection. Cara ini telah banyak digunakan untuk mengendalikan penyakit karena virus. Banyak strain dari virus patogen tanaman yang hanya menyebabkan kerusakan minor. Nah, ketika tanaman terinfeksi atau diinokulasi oleh strain virus, maka tanaman akan terangsang untuk membentuk ketahanan atas semua serangan virus patogen yang lebih virulen. Nah, jadi untuk cross protection prinsipnya ini sama seperti prinsip imunisasi yang terjadi pada manusia atau yang diterapkan pada manusia. Penerapan mekanisme ketahanan karena infeksi mikroba sebagai pengendali hayati pada penyakit akibat virus telah dilakukan di Hawaii, yaitu untuk mengendalikan penyakit akibat virus pada papaya ring spot. Kemudian tanaman jeruk mempunyai penyakit yang disebabkan virus yang ditularkan oleh kutu. Pengendalian hayati yang diterapkan adalah dengan menginfeksikan atau menginokulasikan virus patogen yang mempunyai virulensi rendah atau mild virus ke batang dari tanaman jeruk dan tunas yang dihasilkan kemudian disambungkan ke batang tanaman sehat sehingga mild virus tersebar ke seluruh tanaman dan menghasilkan ketahanan tanaman terhadap virus patogen yang lebih virulen.
Kemudian Systemic Acute Resistant SAR, dalam hal ini tanaman diinfeksi oleh patogen tertentu yang akan menghasilkan ketahanan terhadap patogen lain. SAR akan dapat dirangsang ketika tanaman pada stadia resisten diinokulasi oleh patogen. Kemudian ketika tanaman tumbuh dan berada pada stadia rentan, maka tanaman akan lebih tahan terhadap patogen itu ataupun patogen lain. Percobaan menunjukkan bahwa tanaman kacang dan juga gula yang diinokulasi oleh virus patogen mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap jamur karat dibandingkan tanaman yang tidak diinfeksi dengan virus. Kemudian untuk mentimun yang diinokulasi oleh virus atau jamur atau bakteri, dalam beberapa hari kemudian akan menunjukkan ketahanan terhadap hampir 13 jenis patogen virus, jamur, dan bakteri. Dan kemudian beberapa mikroba non-patogen diketahui mampu merangsang ketahanan tanaman atau induced system resistant. Keberadaan beberapa strain PGPR dalam tanah seperti Bacillus subtilis, kemudian juga selain meningkatkan laju pertumbuhan tanaman, juga mampu merangsang terbentuknya ketahanan tanaman. Nah, sekali ESR terbentuk, maka tanaman akan mempunyai ketahanan yang lama terhadap patogen. Jadi semakin cepat pertumbuhan tanaman, maka akan semakin tinggi juga sistem ketahanan yang dibentuk. Oke, itu saja untuk pembahasan mengenai pengendalian patogen tanaman. Selanjutnya silakan. Ini bisa dibaca di modul yang sudah saya berikan. Untuk sesi ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.